Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, warga Makassar mulai berburu pernak-pernik jelang perayaan Natal tahun 2024 ini. Diakui warga, setiap tahunnya membeli pernak-pernik Natal lantaran tema dekorasi Natal yang ditampilkan selalu berbeda. Jelang perayaan Natal 2024, warga Makassar mulai mempersiapkan segala keperluan untuk merayakan hari besar tersebut, termasuk dengan membeli berbagai pernak-pernik Natal. Persiapan ini merupakan bagian dari tradisi yang telah dilakukan oleh keluarga setiap tahunnya. Tujuannya untuk menciptakan suasana meriah dalam perayaan Natal di rumah. Pusat perbelanjaan pun mulai ramai menawarkan aneka dekorasi Natal, seperti pohon Natal, hiasan dinding, ornamen pintu, hingga berbagai jenis pernak-pernik lainnya. Kondisi ini pun menarik perhatian warga untuk membeli perlengkapan Natal, seperti yang dilakukan Maria Triarni ditemani suaminya. Ia sibuk memilih pernak-pernik Natal di salah satu toko di pusat perbelanjaan Makassar Town Square. Maria mengaku dirinya baru memiliki kesempatan untuk membeli perlengkapan Natal lantaran memiliki banyak kesibukan. Sebab pada tahun sebelumnya ia membeli pernak-pernik Natal sejak awal bulan Desember. Tahun-tahun sebelumnya kayak begini juga Pak, di awal-awal bulan. Apa aja yang kita persiapan untuk Natal? Beli hiasan pohon Natal, hiasan untuk dinding, sama hiasan pintu. Maria menyebut tema dekorasi Natal yang dipilihnya pada tahun lalu yaitu warna merah. Sementara untuk tahun ini ia lebih memilih tema gold untuk memberikan suasana baru yang berbeda. Untuk keperluan dekorasi Natal, Maria menyiapkan anggaran Rp1.000.000 setiap tahunnya, itu di luar anggaran konsumsi untuk perayaan Natal itu sendiri. Dengan anggaran tersebut, ia berharap dekorasi yang dibeli dapat menciptakan suasana Natal yang indah dan penuh kebahagiaan di rumahnya. Maria pun berharap dengan makin dekatnya perayaan Natal, maka atmosfer Natal pun semakin terasa di seluruh kota. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, minum teh saat menstruasi masih sering dianggap sebagai hal yang wajar. Namun tahukah kamu, jika kandungan tanin dalam teh dapat meningkatkan risiko anemia? Berikut informasinya untuk Anda. Menstruasi adalah proses alami yang dialami wanita setiap bulan. Dalam proses itu, keluar darah dan sel-sel tubuh yang terjadi secara periodik. Selain perlu memperhatikan pola hidup sehat dan asupan makanan, ternyata ada kebiasaan yang harus dihindari saat menstruasi, yaitu minum teh berlebihan. Menurut Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Nur Puji Astuti MPH SPGKK, tanin dalam teh dapat mengikat zat besi non-him dalam makanan sehingga mengurangi penyerapan zat besi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh wanita yang sedang menstruasi, karena proses menstruasi memicu kehilangan darah yang berisi komponen hemoglobin. Hemoglobin membutuhkan zat besi sebagai komponen utama untuk mengangkut oksigen dalam tubuh. Yang pertama itu penghambatan terhadap penyerapan zat besi. Ya, kita tahu tanin ini akan mengikat zat besi yang ada di dalam usus sehingga mengurangi penyerapan zat besi dari makanan. Sehingga pada anak-anak kalau kita memberikan atau ibu hamil kalau terlalu banyak mengkonsumsi teh dalam hal ini, itu biasanya dapat menyebabkan atau menghalangi absorpsi dari zat besi, dapat menyebabkan anemia. Ya, jadi berkaitan dengan wanita yang menstruasi, karena pada wanita yang menstruasi ini kan kehilangan darah, ya, dan ini juga akan menurunkan kadar zat besi. Dengan sendirinya kita membutuhkan di sel-sel di mana yang bisa meningkatkan sel darah merah. Tanin dan kafein dalam kandungan teh dapat menghambat penyerapan zat besi. Kurangnya zat besi dapat menyebabkan gejala anemia seperti lelah berlebihan, pusing, hingga sulit berkonsentrasi. Untuk mengurangi risiko anemia saat menstruasi, Profesor Puji yang juga Ketua Komisi 2 Dewan Guru Besar Unhas menekankan pentingnya untuk memperhatikan waktu konsumsi teh. Ya, jadi tadi tanin dan kafein yang ada dalam teh
dapat mengganggu penyerapan zat besi yang non-hem dari makanan, ya, sehingga kehilangan darah tadi menyebabkan kebutuhan zat besinya tadi yang naik, ya. Jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang kaya zat besi, dapat mengurangi penyerapan zat besi dan meningkatkan tadi ya risiko anemia, terutama pada wanita-wanita yang sudah memiliki risiko defisiensi zat besi. Jadi ingat baik-baik ya, pemberian teh, ya minum teh yang pekat berkali-kali pada saat haid, ya, tapi pilihlah teh yang tepat untuk mengurangi rasa sakitnya, ya, karena pada umumnya kita di Indonesia ini di mana-mana kalau kita bertamu, maka yang sering disuguhkan itu adalah teh. Profesor Puji menambahkan, sebagai langkah pencegahan anemia selama menstruasi, perlu diperhatikan pilihan makanan dan hindari minuman teh berlebihan terutama di waktu makan atau sesudahnya. Sedangkan untuk menunjang penyerapan zat besi yang optimal, disarankan agar memilih sumber zat besi him seperti daging merah atau ikan, atau mengkonsumsi zat besi non-him seperti bayam dan brokoli bersama dengan sumber vitamin C seperti jeruk dan tomat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Masyarakat Kristiani Indonesia di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya pada awal Desember mengadakan perayaan Natal bersama. Meski diadakan secara sederhana, perayaan kali ini terasa meriah bagi mereka yang datang dan menjadi kesempatan bersilaturahmi. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA. Perayaan Natal bersama untuk warga diaspora Indonesia di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya diadakan di Gereja Episkopal St. Luke's di Bethesda, negara bagian Maryland tak jauh dari Washington DC. Tema perayaan tahun ini adalah Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem, tema yang disepakati Organisasi Keagamaan Kristiani di tanah air, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, mewakili umat Kristen Protestan, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, mewakili umat Katolik. Jadi gereja melalui PGI dan KWI mengajak semuanya untuk memaknai Natal di tengah kebiasaan hidup kita yang sepertinya biasa-biasa saja, keluarga kita yang biasa, tempat kerja kita yang begitu-begitu saja, tetapi kita juga bisa menemukan sukacita, menemukan Yesus juga di tengah-tengah itu. Tema tahun ini juga mengangkat keberadaan kota kelahiran Yesus Kristus Bethlehem di tepi barat yang telah setahun lebih berada dalam situasi konflik. Kita sebagai umat Kristen yang ada di Washington DC area, kita terus berdoa supaya perdamaian itu bisa dinyatakan di sana. Diawali lagi, dimulai lagi. Ketika tema ini, pesan ini diangkat, tidak ada yang kebetulan. Dilihat dari 2000 tahun yang lalu kurang lebih bahwa damai itu dimulai dari sana. Natal bersama menjadi kesempatan melakukan perayaan lintas denominasi, mengingat kegiatan keagamaan sehari-hari biasanya lebih banyak terpusat di gereja masing-masing. Dengan perkembangan denominasi gereja Indonesia yang sangat pesat, perayaan Natal bersama menjadi kesempatan bagi masyarakat Kristiani Indonesia di wilayah ibu kota Amerika ini untuk bersilaturahmi. Kondisinya berbeda di California, menurut seorang jemaah yang pernah tinggal di sana. Tahun lalu juga saya hadir di Wisma tuh. Natal bersama ini rupanya berhasil dengan baik. Kalau di sana enggak Natal bersama, masing-masing gereja. Banyak gereja di sana dari Indonesia. Natal bersama juga diselenggarakan awal Desember, karena biasanya warga melewatkan 25 Desember bersama keluarga di kota lain atau bahkan ke tanah air. Tapi kebanyakan kalau Natal saya di Indonesia. Tahun lalu saya di Indonesia, tahun ini ada di sini gitu. Kesempatan untuk kita masyarakat Indonesia yang ada di Invis ini ya, bisa ketemu 1 tahun 1 kali. Anak-anak juga senang dengan perayaan Natal bersama maupun perayaan bersama keluarga nanti. One thing I also like is that there's no arguing, fighting over something. They just have joyful and peace and talking about their favorite stuff and about their day. Sesuai dengan tradisi perayaan Natal kali ini juga dihadiri tokoh masyarakat dari agama lain dan perwakilan KBRI. Dimanapun kita berada, Bhinneka Tunggal Ika yang juga dilalah sama ya, dengan mirip dengan motonya Amerika Serikat, Pluribus Unum, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saya kira ini hal yang sama
mau di Indonesia atau di Amerika Serikat, warga negara kita memiliki ciri kekompakan, kebersamaan yang sudah merupakan ciri khas ya Bu ya. Di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya ada sekitar 12 denominasi umat Kristiani, mencakup berbagai denominasi Protestan, lalu Gereja Katolik Roma. Dari Bethesda, Maryland, Yuni Salim, Ariona Arifin, dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.